Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Kaidah Tafsir, tepatnya kelompok 9, yang nantinya akan membahas tentang kaidah isim ma'rifah dan isim nakiroh. Langsung saja, di sini kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Sandratul Amalia Jannah, dan rekan saya yaitu Beni Akbar, yang nantinya akan melanjutkan pembahasan ini. Langsung saja, di sini kami akan membahas tentang pengertian isim ma'rifat dan nakiroh. Kemudian ada kaidah isim ma'rifat dalam Al-Quran dan juga kaidah isim nakiroh dalam Al-Quran. Jadi, isim ma'rifat itu adalah kata benda yang mengindikasikan suatu hal yang jelas dan tertentu. Contoh dari isim ma'rifat ini adalah kata Umarun dan Fatimatun, si Fatimah, yang mana dua kata ini menunjukkan pada sesuatu atau seseorang yang sudah jelas dan diketahui maksudnya secara khusus. Jadi contoh spesifiknya seperti ini. Mungkin kalau saya sedang cari siapa Mbak? Si Umar gitu. Umar, jelaskan. Lain dengan halnya ar-rajulun. Nah, itu isim nakiroh. Nah, kemudian langsung ke pembahasan isim nakiroh. Jadi isim nakiroh sendiri di sini diartikan sebagai kata benda yang mengindikasikan suatu hal yang tidak tentu atau masih bersifat umum. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya seperti ar-rajulun, seorang laki-laki, gitu. Nah, ini adalah kata yang tidak mengindikasikan suatu laki-laki yang spesifik seperti itu. Dan sifatnya masih umum, laki-laki yang mana gitu kan. Jadi kalau seumpamanya saya mau mencari rojulun, seorang laki-laki, rojulun yang mana gitu kan, banyak rojulun gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kaidah isim ma'rifat di dalam Al-Quran. Jadi kaidah isim ma'rifat di dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama ada ta'rif dengan isim dhamir atau kata ganti. Nah, karena keadaan demikian ini, baik dari dhamir mutakalim, mukhatab ataupun ghaib. Jadi contohnya seperti terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa. Kemudian ada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua adalah ta'rif dengan alamiah atau nama. Jadi contohnya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Kemudian ada kaidah yang ketiga yaitu ta'rif dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya seperti yang terdapat di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 31. Hada khalaqallahi fa'aruni mada khalaqal ladina min dunihi. Kemudian ada kaidah yang keempat, ta'rif dengan isim mausul atau kata ganti penghubung. Contohnya seperti terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 29. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian pada kaidah terakhir yaitu kaidah yang kelima, ada ta'rif dengan alif lam atau al. Contohnya seperti pada surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kaidah isim nakiroh di dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Beni Akbar. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Akbar. Di sini saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu kaidah pada isim nakiroh. Isim nakiroh memiliki beberapa fungsi. Ya, di antaranya yaitu untuk menunjukkan makna tunggal. Terus yang kedua, menunjukkan jenis. Ketiga, menunjukkan hal yang besar dan agung. Terus yang keempat, menunjukkan hal yang banyak. Kelima,
menunjukkan hal yang remeh dan rendah. Dan yang keenam, yaitu menunjukkan hal yang sedikit. Oke, kita masuk di bagian pertama, yaitu menunjukkan makna yang tunggal. Nah, contoh makna yang tunggal terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Nah, kata ilah ini atau Tuhan itulah yang dimaksud dengan tunggal. Kemudian yang kedua yaitu untuk menunjukkan jenis. Nah, contoh yang terdapat dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Ahzab itu ayat 4. Bunyinya, ma ja'alallahu rajulan man qalbayhi fi jawfih. Nah, kata rajulan ini menunjukkan jenis. Ya, apa jenisnya? Yaitu laki-laki. Nah, kemudian ya, yang ketiga yaitu untuk menunjukkan hal yang besar dan agung. Nah, contoh ya dalam ayat Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, bunyi ayatnya seperti ini, wallahu ya'idzukum maghfiratum minhu wa fadla. Nah, di sini yang menunjukkan hal yang besar dan agung adalah maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk hal yang agung dalam Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang luar biasa besar, sifat yang agung, yaitu termasuk ya mengampuni hamba-hambanya yang berbuat dosa. Kemudian ya yang keempat adalah menunjukkan hal yang banyak. Nah, contoh dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat yaitu ya wa amwata. Nah, ini adalah dalam surat Al-Mursalat ayat 26. Nah, hal yang banyaknya yaitu terdapat pada kata ahya'u atau wa amwata. Nah, ini adalah termasuk ya kata-kata bentuk jamak yang menunjukkan yaitu banyak. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan hal yang remeh dan rendah. Nah, contohnya dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 26. Wa mal hayatad dunya fil akhirati illa mata'. Nah, contoh ya pada kata mata'an, kesenangan. Nah, ini termasuk menunjukkan hal yang rendah. Karena ya dunia itu ya jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia ya dibandingkan dengan akhirat. Maksudnya akhirat itu lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan dunia. Nah, sedangkan yang keenam yaitu menunjukkan hal yang sedikit. Nah, contohnya yaitu dalam ayat Al-Quran yaitu pada surat Al-Hijr ayat 48. Nah, bunyi ayatnya sebagai berikut, la yamashum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, artinya mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nah, di sini kata yang menunjukkan sedikit yaitu nasobun, kelelahan. Ya, di sini mengindikasikan makna sedikit. At-taklil yaitu tidaklah mereka mendapatkan kelelahan sedikit pun di dalamnya. Itulah penjelasan mengenai kaidah isim nakirah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah jelas atau nyata. Sedangkan isim nakirah
adalah isim yang maknanya masih menunjukkan umum, belum jelas statusnya. Nah, kemudian penggunaan isim ma'rifah ataupun kaidah isim ma'rifah terdapat dalam ayat Al-Qur'an, yaitu takrif dengan isim domir, takrif dengan alamiah, takrif dengan isim isyarah, takrif dengan isim mausul, dan takrif dengan alif lam. Kemudian isim nakirah memiliki beberapa fungsi dalam Al-Quran, yaitu menunjukkan makna yang tunggal, kemudian menunjukkan jenis, hal yang besar dan agung, hal yang banyak, hal yang remeh dan rendah, dan hal yang sedikit. Nah, itulah presentasi dari kami. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami. Ya, kami hanyalah manusia biasa, dan kami pun menyadari bahwa kami dalam proses belajar. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.